Halo semuanya, di video kali ini gue mau ceritain pengalaman pribadi gue sendiri. Ini bukan cerita kiriman, bukan cerita temen dari temen, bukan juga cerita yang gue comot dari internet. Ini benar-benar pengalaman gue. Dan jujur, sampai sekarang kalau gue ingat lagi kejadian ini, badan gue masih suka merinding sendiri. Karena ini adalah kejadian yang bikin gue akhirnya memutuskan berhenti total dari dunia off-road. Padahal dulu gue termasuk orang yang lumayan sering main tanah. Tapi setelah kejadian ini, gue gak pernah mau lagi. Dan alasan gue berhenti itu bukan karena gue jatuh, bukan juga karena motor gue rusak. Tapi karena malam itu, di Bukit Hambalang, gue melihat sesuatu yang sampai sekarang masih gak bisa gue jelasin. Anyway, sebelumnya perkenalin gue dulu. Nama gue Davi. Di komunitas motor, gue dipanggil dengan sebutan Davi Tamproker. Tamproker itu adalah nama komunitas motor X-Ride gue ya. Nama itu kita ambil dari tempat tongkrongan kita dulu, yaitu Taman Proklamasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kita singkat Tamproker. Jadi dulu hampir tiap kali ada waktu luang, kita suka nongkrong di sana. Bukan cuma buat ngopi atau ngobrol biasa, tapi juga sharing soal motor, modifikasi, bahas touring, dan terutama main tanah atau off-road. Kalau di dunia kita, istilahnya ya terabasan. Masuk jalur tanah, nanjak, turun batu-batu, masuk ke lumpur, kebon, hutan. Pokoknya jalur-jalur yang justru bikin orang awam mikir, ngapain sih nyari capek? Tapi anehnya, buat kita itu seru banget. Dan jujur, saat itu gue termasuk yang cukup aktif buat ikut di hal-hal yang kayak gitu. Bukit Hambalang sendiri juga bukan tempat asing buat gue. Karena buat anak-anak Jakarta dan sekitarnya yang suka off-road ringan, Hambalang itu termasuk spot yang lumayan sering kita datengin. Karena deket, jalur banyak, pemandangan oke, dan sering dipakai kumpul komunitas. Makanya waktu kejadian ini terjadi, awalnya gue gak sama sekali kepikiran kalau hari itu bakal berubah jadi pengalaman paling serem yang pernah gue alami. Yang bikin gue makin percaya kalau hari itu memang gak biasa adalah dari awal gue sebenarnya gak ada niat buat off-road di hari itu. Karena kalau dari awal memang ada rencana terabasan, gue itu termasuk orang yang selalu prepare. Bahkan gue punya kebiasaan sendiri. Kalau misalnya hari Minggu mau off-road, maka hari Sabtunya gue pasti ke bengkel dulu. Buat apa? Ganti ban. Karena gue punya sepasang ban khusus off-road. Soalnya motor gue itu cuma satu. Beda sama beberapa temen gue yang punya motor kedua khusus buat main tanah. Motor gue yang motor harian, dipakai kerja, dipakai pulang pergi, dipakai buat aktivitas biasa. Jadi kalau nggak ada agenda terabasan, ya ban yang terpasang pasti ban aspal. Dan di hari itu, gue nggak ganti ban. Karena emang nggak ada rencana sama sekali. Hari itu awalnya cuma kumpul biasa sama anak-anak Tamproker. Ngobrol, bercanda, nongkrong. Sampai akhirnya ada salah satu teman gue yang bisa dibilang kita anggap sebagai ketua lah. Kita samarkan aja namanya Pak Pres. Itu singkatan dari Pak Presiden. Dia ini adalah salah satu orang yang paling sering ngajak anak-anak terabasan. Di hari itu dia bilang, "Guys, ada gathering komunitas Yamaha X-Ride di Bukit Hambalang hari ini." Awalnya gue langsung nolak. Ya gue bilang, gue gak siap. Motor gue masih ban aspal.
Tapi Pak Pres terus bilang, santai aja Dav, kita gak bakal lewat jalur ekstrim, jalur soft aja. Yang penting datang, jaga kekompakan. Kalimat itu yang akhirnya bikin gue luluh. Karena ya namanya juga komunitas. Kalau gak ikut, rasanya gak enak aja gitu. Akhirnya, gue nekat berangkat. Padahal, entah kenapa, dari awal hati gue udah gak enak. Bukan takut. Cuma kayak ada rasa malas yang gak biasa. Kayaknya pengen batal aja. Tapi gue abain lah. Dan sekarang kalau gue ingat lagi, mungkin itu adalah salah satu pertanda. Perjalanan menuju lokasi awalnya biasa aja. Masih seru, masih rame, masih ketawa-tawa. Karena buat kita, ya acara komunitas biasa. Sampai sebelum benar-benar sampai ke titik kumpul, kita masuk ke salah satu jalur turunan berbatu. Jalurnya bukan jalur ekstrim, masih kategori biasa lah. Harusnya aman. Tapi tiba-tiba, brak, ada teman gue yang jatuh di depan rombongan. Dan jatuhnya itu bukan jatuh biasa. Dia kebanting lumayan keras. Begitu kita samperin, ya semua langsung panik lah. Karena ternyata tangannya patah. Yang tadi suasana santai langsung berubah. Ya ada yang bantu angkatin motornya, ada yang nendangin dia, terus ada yang cari bantuan. Nah sampai akhirnya tim penyelamat datang, kita langsung evakuasi tuh dia. Kita bawa ke rumah sakit, kita bawa turun lah. Secara logika orang pasti mikir, ya wajar lah, namanya juga off-road. Tapi masalahnya, gue yang ada di belakang dia, dan sepersekian detik sebelum dia jatuh, gue ngerasa lihat sesuatu. Gue gak bisa bilang bentuknya seperti apa, karena semuanya cepet banget, kayak gitu. Tapi di jalur turunan itu, gue seperti melihat ada bayangan atau sosok yang bikin fokus gue buyar sesaat. Dan anehnya, pas temen gue jatuh, perasaan gue langsung gak enak banget. Kayak hari ini ada yang salah deh. Tapi gue diam. Gue gak cerita ke siapa-siapa, karena gue tahu kalau gue ngomong di saat itu, belum tentu ada yang percaya. Dan gue juga gak mau bikin suasana makin kacau. Akhirnya gue simpan sendiri aja lah. Setelah kejadian itu, anehnya acara gathering tetap berjalan lancar. Dan jujur aja, acara itu seru banget. Di sana kita ketemu banyak anak-anak X-Ride dari komunitas lain. Kita ngobrol, tukar pengalaman terabasan, bahas modifikasi, terus ada juga yang foto-foto. Pokoknya kalau dilihat dari luar, gak ada yang aneh. Semua normal. Atau mungkin ya gue aja yang berusaha meyakinkan diri kalau semuanya normal. Sampai akhirnya acara selesai. Nah, setelah acara selesai, beberapa rombongan berencana lanjut ke Curug. Nah, di sini gue mulai ngotot. Gue bilang, gue nggak ikut. Ban motor gue nggak mungkin. Ini juga udah sore. Gue pengen langsung pulang aja lah. Sempat ada debat kecil kayak gitu. Karena ada yang masih pengen lanjut. Tapi akhirnya diputusin, gue dan beberapa anak tamproker nggak ikut ke Curug. Kita langsung balik kanan dan langsung pulang. Dan yang mimpin jalur pulang adalah Pak Pres. Karena dia yang paling sering main ke Hambalang. Secara logika, harusnya dia yang paling hafal lah jalur aman. Harusnya ya. Di awal gue masih santai. Gue pikir paling cuma muter dikit lah. Tapi makin lama, gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Jalurnya makin aneh, tanah makin basah, makin licin, makin sempit, makin masuk ke area-area yang jelas bukan jalur pulang biasa. Sampai akhirnya gue sadar, kita salah jalur. Dan saat itu yang paling panik jelas gue. Karena apa? Karena cuma motor gue yang pakai ban aspal. Semua teman gue yang lain
rata-rata pakai motor yang memang udah proper buat off-road. Bahkan beberapa memang punya motor kedua khusus buat main tanah. Sedangkan gue, motor harian, ban aspal. Jadi setiap meter yang gue lewatin, rasanya kayak nyiksa diri sendiri. Ban belakang gue selip terus, motor oleng, stang narik liar. Gue harus pakai tenaga ekstra cuma buat nahan motor biar nggak jatuh. Beberapa kali motor gue berhenti. Beberapa kali gue gak kuat jalan. Beberapa kali gue harus turun dan setengah nyeret motor. Dan di beberapa titik, temen gue, ya kita samarin namanya jadi Bronze, harus bantu dorong motor gue dari belakang. Kalau gak ada dia, jujur gue gak tahu gue bisa keluar apa enggak. Masalahnya, waktu terus berjalan dan tanpa terasa, matahari mulai turun. Harusnya sebelum maghrib kita udah keluar dari Bukit Hambalang. Tapi kenyataannya kita masih di dalam. Dan disitulah gue mulai benar-benar gak tenang. Ada satu hal yang susah dijelasin kalau lo belum pernah ngalamin sendiri. Hutan itu beda setelah maghrib. Siang dan sore, tempat yang sama bisa terasa biasa aja. Tapi begitu cahaya hilang, boom, semuanya berubah. Dan malam itu gue rasain langsung. Cahaya dari lampu motor cuma kuat buat beberapa meter ke depan. Di luar itu, gelap pekat. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang bikin lo ngerasa ada sesuatu yang bisa lihat lo, tapi lo gak bisa lihat dia. Suara mesin motor jadi terasa terlalu keras. Suara ranting patah jadi bikin kaget. Suara gesekan daun terdengar kayak langka. Dan yang paling aneh, di beberapa titik hutan itu terlalu sunyi. Gak ada suara apa-apa. Sunyi yang justru bikin kita makin takut. Saat itu, kondisi gue udah mulai drop. Tangan pegel, bahu kaku, kaki gemeter, napas ngos-ngosan. Karena jujur, bawa motor pakai ban aspal di jalur kayak gitu malam-malam itu nguras tenaga banget. Dan justru saat tenaga gue hampir habis, kejadian yang bikin gue berhenti total dari dunia off-road itu terjadi. Kita lagi jalan pelan banget. Formasi rombongan udah gak rapi. Semua fokus ke motor masing-masing. Gue juga lagi fokus nahan motor gue yang terus selip. Lalu di satu titik, kita masuk ke area yang lebih rapat. Pohon lebih dekat, semak lebih tebal. Cahaya lampu motor seperti mentok di depan. Dan pas lampu motor gue nyapu lurus ke depan, gue lihat sesuatu. Cuma sepersekian detik, tapi cukup. Di tengah gelap itu, ada sosok berdiri. Bentuknya jelas seperti manusia. Diem, gak gerak. Dan yang paling bikin gue merinding sampai sekarang, dia berdiri bukan di pinggir jalur. Dia seperti berdiri tepat di depan jalur. Seolah-olah dia nungguin kami. Refleks gue kaget. Tangan gue narik stang terlalu keras. Ban aspal gue langsung kehilangan grip. Motor gue terpleset. Bruk, gue jatuh. Suara motor gesek tanah, badan gue kebanting. Teman-teman langsung berhenti dan nolongin gue. Tapi begitu gue angkat kepala lagi, sosok itu udah gak ada. Hilang gitu aja. Gak ada suara langkah, gak ada gerakan lari, gak ada apa-apa. Seolah-olah dia gak pernah ada. Temen-temen gue nanya, kenapa Dav? Dan gue lagi-lagi cuma bilang, oh ban gue selip nih.
Padahal dalam hati gue udah kacau. Karena gue tahu persis gue jatuh bukan karena jalurnya licin. Gue jatuh karena gue lihat sesuatu yang gak bisa gue jelasin. Setelah jatuh itu, gue ngerasa tenaga gue habis. Bukan cuma fisik, mental gue juga drop total. Mungkin karena capek, mungkin karena panik, atau mungkin karena gue dari tadi terus pura-pura kalau semuanya normal. Melihat kondisi gue, Browns akhirnya bilang, "Dav, tukeran aja, gue bawa motor lo deh, lo bawa motor gue." Itu keputusan yang nyelamatin gue malam itu. Karena motor Browns udah pakai ban off-road proper, jadi lebih gampang dikendaliin. Sedangkan dia dengan skill dan tenaga yang lebih kuat, dia ambil alih tuh motor gue yang pakai ban aspal. Setelah itu kita lanjut, pelan dan gak banyak ngomong. Dan jujur, setelah gue lihat sosok itu, pikiran gue tinggal satu. Keluar dari Bukit Hambalang. Gak peduli motor lecet, gak peduli badan remuk, gak peduli harus dorong sampai habis napas. Pokoknya gue harus keluar dari tempat itu. Entah berapa lama kami jalan, jujur rasanya kayak gak ada ujung. Sampai akhirnya di kejauhan, gue lihat cahaya. Ya, lampu jalan. Dan itu menjadi salah satu pemandangan yang paling melegakan buat gue. Karena kita akhirnya keluar dari Bukit Hambalang sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu. Begitu ban motor menyentuh aspal jalan raya, gue ngerasa kayak baru lepas dari tekanan yang gak kelihatan. Kita berhenti dulu, cek kondisi satu sama lain, dan di situ baru ketahuan. Karena tadi gue jatuh ya, knalpot motor gue patah dan copot. Akhirnya malam itu gue balik ke rumah gue ke Bekasi. Dari Sentul ke Bekasi naik motor tanpa knalpot. Suara motor gue berisik banget, badan pegal semua, tangan masih gemeter, pikiran kosong. Dan waktu teman-teman nanya kenapa gue kapok, gue cuma bilang, "Kapok gue, motor gue rusak." Itu alasan yang gue kasih ke semua orang. Karena kalau gue bilang alasan yang sebenarnya, gue gak yakin bakal ada yang percaya. Jadi sekarang gue mau jujur. Alasan gue berhenti main tanah bukan karena motor gue rusak, bukan karena badan gue capek, bukan juga karena salah jalur. Tapi karena dari awal sampai akhir hari itu, gue ngerasa Bukit Hambalang seperti gak ngizinin gue ada di sana. Dari awal gue dipaksa berangkat padahal gak niat. Lalu temen gue jatuh sampai tangannya patah, padahal jalurnya harusnya udah biasa aja. Lalu kita salah jalur, padahal dipimpin orang yang paling hafal medan. Terus juga kita tertahan sampai ngelewatin maghrib. Terus kita masuk ke hutan gelap. Terus gue lihat sosok itu. Dan yang bikin gue gak bisa anggap itu semua kebetulan, sebelum temen gue jatuh pertama kali pun, gue udah sempat ngerasa ada sesuatu di jalur itu. Seolah-olah dari siang sampai malam ada yang ngikutin, atau mungkin ada yang ngawasin. Gue gak punya bukti, gue gak punya foto, dan gue gak punya rekaman. Tapi perasaan itu terlalu nyata buat gue abain. Dan sejak malam itu, gue memutuskan satu hal. Cukup, enough. I'm quit, gue berhenti. Gue pensiun dari dunia off-road. Karena gue sadar, kadang yang paling berbahaya di jalur off-road itu bukan lumpur, bukan turunan,
bukan batuan, tapi sesuatu yang gak kelihatan. Sampai hari ini, gue masih ingat jelas malam itu. Suara mesin motor di tengah hutan, lampu motor yang cuma nerangin beberapa meter ke depan, dan sosok yang berdiri diam di tengah jalur itu. Mungkin buat sebagian orang, itu cuma halusinasi karena gue capek. Mungkin karena gue panik. Atau mungkin memang ada sesuatu di Bukit Hambalang yang malam itu gak suka kita ada di sana. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa, entah itu naik gunung, masuk hutan, terabasan, touring malam-malam, atau camping, coba tulis di kolom komentar ya. Karena gue jujur, gue yakin gue gak sendirian.